Assalamualaikum, saya Tiara Kusuma Dewi dengan NPM 18 12 10 0011 dari Pendidikan Anak Usia Dini semester 4 Universitas Majalengka. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporan tentang pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Sebelumnya, saya akan membacakan latar belakang. Latar belakangnya yaitu sesuai himbauan dari pemerintah, di masa pandemi saat ini, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di rumah atau BDR, belajar dari rumah. Secara daring, pembelajaran daring atau jarak jauh diatur melalui Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 mengenai pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat coronavirus disease atau COVID-19. Pembelajaran secara daring atau online learning merupakan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan perangkat komputer atau gadget, di mana guru dan siswa berkomunikasi secara interaktif dengan memanfaatkan media komunikasi dan informasi. Pembelajaran ini sangat bergantung dengan koneksi jaringan internet yang menghubungkan antara perangkat guru dengan siswa. Dalam pembelajaran daring, guru harus mampu memberikan dan membatasi sejauh mana cakupan materinya dan aplikasi apa yang cocok pada materi dan metode belajar yang digunakan. Untuk itu, guru khususnya guru PAUD dituntut untuk sekreatif mungkin dalam menyampaikan pembelajaran yang mudah dipahami dan menyenangkan. Oleh karena itu, saya melakukan wawancara dengan Ibu Yanti selaku guru PAUD. Dalam wawancara yang saya lakukan, saya menanyakan itu diantaranya. Yang pertama, bagaimana tanggapan pembelajaran daring? Nah, beliau menjawab, sesuai himbauan pemerintah, kita harus mengikuti aturan dengan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di rumah secara online. Tentunya, kreativitas para guru ditentukan agar anak nyaman, meskipun pembelajaran anak usia dini harus tetap mengedepankan 6 aspek perkembangan, yaitu nilai agama dan moral, kognitif, fisik motorik, sosial emosional, bahasa, dan seni. Kemudian, untuk pertanyaan yang berikutnya, apakah pembelajaran yang diterapkan sudah efektif? Pembelajaran yang diterapkan belum efektif karena kita tidak bisa mengontrol anak secara langsung dengan pembelajaran daring ini. Terlebih lagi, situasi dan kondisi yang ada di lingkungan sekolah kurang begitu bagus sinyalnya, sehingga ada beberapa murid yang tidak bisa melaporkan hasil kerjanya secara online karena terbatas oleh jaringan, sehingga kita sebagai pihak guru harus mengunjungi rumah anak didik kita untuk melihat hasil kerjanya. Begitu juga dengan media elektroniknya, tidak semuanya mempunyai alat tersebut, sehingga kurang efektif untuk pembelajaran daring yang menyeluruh. Kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya, apa kelebihan pembelajaran jarak jauh atau daring? Beliau menjawab, dengan adanya pembelajaran di rumah, hubungan orang tua dan anak akan lebih terjaga karena sebagian besar orang tua akan mendampingi anaknya belajar sampai dengan selesai meskipun itu tidak mudah. Dengan begitu, orang tua juga akan paham bahwa tidak mudah memberikan pemahaman kepada anak sehingga orang tua di rumah bisa lebih memahami guru yang ada di sekolah. Karena tidak semua bisa mencapai perkembangannya dengan baik, harus ekstra sabar dalam menghadapinya. Kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya, apa kekurangan pembelajaran daring? Beliau menjawab, anak-anak tidak dapat bersosialisasi langsung dengan guru dan teman-temannya. Guru juga tidak dapat mengontrol langsung kegiatan belajar mengajar seperti biasa di sekolah. Materi yang disampaikan dan yang ditugaskan belum tentu dapat dipahami oleh anak-anak. Kemudian kemampuan ekonomi dan teknologi orang tua siswa berbeda-beda. Ada beberapa orang tua yang belum menggunakan WhatsApp, sedangkan penyampaian materi selama daring itu melalui WhatsApp group. Kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya, cara guru memaksimalkan selama pandemi. Dalam memaksimalkan pembelajaran daring,
Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan materi yang belum paham. Nah, kemudian guru memberikan waktu yang tidak terbatas untuk mengumpulkan tugas-tugas siswa yang dikirimkan melalui WhatsApp group. Karena ada beberapa orang tua yang mempunyai kendala di jaringan atau sedang ada keperluan sehingga mengumpulkan lembar tugas tidak bisa dikirim langsung. Nah, itu beberapa pertanyaan yang saya berikan kepada Ibu Yanti. Sebelum video ini ditutup, saya akan menayangkan cuplikan video pada saat wawancara saya dengan Ibu Yanti. Ini dia. Saya kegiatan pembelajaran daring itu yaitu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di rumah secara online. Tentunya dalam pembelajaran daring ini kreativitas guru itu sangat perlu ditekankan agar anak merasa nyaman untuk belajar di rumah. Jadi guru itu harus pintar-pintar memberikan metode pembelajaran daring yang menarik tetapi tidak memberatkan, khususnya untuk orang tua dan anak merasa nyaman untuk belajar di rumah. Meskipun daring, kita sebagai guru harus tetap memperhatikan atau mengedepankan 6 aspek perkembangan, yaitu yang termasuk dalam aspek perkembangan nilai-nilai moral agama, sosial emosional, fisik motorik, bahasa, kognitif, dan juga seni. Jadi walaupun belajar di rumah, guru harus tetap mengacu pada kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu tadi sedikit cuplikan video wawancara saya dengan Ibu Yanti. Sekarang saya akan menayangkan beberapa foto yang orang tua kirimkan saat anak-anak belajar di rumah. Ini. Nah, teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan saya laporkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.